Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Biasa akan mengisahkan obrolan kami berempat, yaitu ngawangkong, ngobrol di dapur umum Cerita Kita Channel. Kebetulan yang hadir komplit saya sendiri, Arya Duta, Pak Iksan Listrik dari Mander, Mang Yadi, Mang Kadil dari Pamaraya. Hadir. Semua hadir. Datang sekitar pukul 9 malam. Oke. Sebelum dilanjut kisahnya, silakan. Yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dalam obrolan itu saya mau memfokuskan, saya menitik beratkan kepada beliau-beliau yang sedang menikmati wedang kopi dan udutnya. Pak Iksan, Mang Kadil, Mang Yadi. Harus waspada dan harus hati-hati jika berhadapan dengan orang yang pendiam. Entah itu siapapun, jika di antara Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan ada orang yang pendiam, wajib harus waspada dan hati-hati. Karena seorang anak manusia yang pendiam itu pasti selalu menyimpan rahasia yang tersembunyi. Saya simpulkan dengan konsep sederhana, yaitu ada 7 rahasia yang selalu disembunyikan oleh orang-orang pendiam. Yang pertama yaitu pemikir yang dalam. Seorang pendiam otomatis alam pikirannya sangat dalam. Orang lain berpikir tentang kulit yang disaksikan, tetapi seorang pendiam langsung membuka kulit itu. Ada apa sih di dalamnya? Makanya beda, sangat amat beda sekali pemikiran orang biasa dengan pemikiran orang yang pendiam. Pendiam itu begitu menyaksikan sesuatu langsung fokus, langsung memahami apa yang disaksikan, apa yang didengar, apa yang dirasa. Nah, itulah rahasia pertama, yaitu pemikir yang dalam. Yang kedua adalah penyimak yang baik. Di saat orang lain berbicara, di saat orang lain ngobrol, pasti teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya hanya sebatas mendengarkan. Begitu orang yang bercerita belum selesai,
dipotong oleh sang pendengar. Akhirnya cerita pun terputus dan tidak bersambung kembali. Beda dengan seorang yang pendiam, ia akan menyimak apa yang diceritakan dan menyimak apa yang dikomen oleh orang penyangkal tersebut, hingga semua data, semua informasi diserap semua, direkam semua oleh seorang pendiam. Begitu data dan informasi sudah lengkap, dijamin pasti ada titik solusinya di dalam hatinya seorang pendiam tersebut. Orang lain yang mendengar belum tentu ketemu dengan solusinya, tapi seorang pendiam karena menyimak akhirnya ketemu juga solusi. Yang ketiga adalah pengamat yang jeli. Ada orang lagi ngobrol, ada orang lagi cerita, pasti seorang pendiam dalam kediamannya ini mengamati semua yang ada di sekitarnya. Entah yang sedang bercerita, entah yang sedang mendengarkan, entah yang sedang ngopi, entah yang sudah jalan-jalan kemana pikirannya, semua diamati. Karena kejelian inilah seorang pendiam pasti akan menemukan sesuatu dari sekitarnya. Konsepnya sederhana, siapa yang jeli maka dia yang dapat. Yang keempat adalah suka mandiri. Segala sesuatunya dikerjakan oleh diri sendiri dulu, sebelum batas kemampuannya luntur, sebelum batas kemampuannya mentok, pasti akan dilakukan dengan sendirian. Jarang sekali minta bantuan kepada orang lain, jarang sekali minta pertolongan kepada orang lain. Justru selagi masih diberi karunia oleh Tuhan kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan, maka akan dilakukan sendiri. Yang kelima adalah selalu menyimpan rahasia masa lalu yang kompleks, yang bermacam-macam. Jarang sekali seorang pendiam menceritakan masa lalunya kepada orang lain, apalagi orang yang baru dikenal. Jarang, bahkan hampir gak mungkin menceritakan masa lalunya. Orang pendiam akan selalu menyimpan rapat-rapat rahasia masa lalu. Jangan sampai masa lalu dia diketahui oleh orang lain. Justru disinilah harus berhati-hati. Seorang pendiam akan selalu
mengetahui masa lalu orang-orang di sekitarnya. Entah sedang ngobrol dengan si A, si B, si C, si A menceritakan masa lalunya, terus semua menceritakan masa lalu. Jadi hati-hatilah dengan orang pendiam yang selalu menyimpan rahasia masa lalunya. Yang keenam adalah seorang pendiam akan selalu menghargai keunikan dirinya sendiri. Setelah dirinya mengetahui, memahami bahwa dirinya ini adalah seorang anak manusia yang unik, barulah di situ seorang pendiam akan selalu menghargai dirinya sendiri yang unik ini, yang beda dengan orang lain. Entah itu unik dari keturunan, entah itu unik dari kecerdasannya. Intinya sesuatu yang unik di dalam dirinya pasti akan selalu dihargai oleh seorang pendiam. Yang ketujuh, yang terakhir, seorang pendiam akan selalu membangun hubungan yang mendalam. Apa sih maksudnya? Sebelum dilanjut, maksudnya apa? Silakan, yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi cerita kita channel mengupload video baru. Yang sudah komen, like, share, subscribe, tekan loncengnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Kenapa seorang anak manusia yang pendiam akan selalu membangun hubungan yang mendalam? Jarang sekali hal ini dilakukan oleh orang lain. Orang lain menganggap kita hanya sebatas teman, sahabat, rekan bisnis. Tetapi seorang pendiam beda lagi. Menganggap orang lain yang satu frekuensi, yang satu pemahaman, pasti akan dijadikan saudara. Pasti akan dijadikan satu keluarga. Inilah yang dinamakan dengan membangun hubungan yang mendalam. Tidak memandang status orang itu apa. Jika sudah mengena, menyentuh hatinya, dijamin akan diakui keluarga, akan diakui saudara oleh orang pendiam tersebut. Jadi hati-hatilah jika berhadap-hadapan dengan seorang anak manusia yang pendiam. Itu dijamin rahasia di sekitarnya akan tersimpan di dalam dirinya. Jadi tuh udah pada bunyi, tuh udah pada sholawatan, udah mulai kedengeran kencang, berarti udah yang deket. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramrita ini.
sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu waspada dan hati-hati jika berhadapan dengan seorang pendiam. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.